mungkin di antara panjenengan ada yang sepakat mengenai terputusnya nasab Ba'alawi. Assalamualaikum teman-teman. Terlepas dari ramainya polemik mengenai nasab Bani Alawi, bahwa ada satu pihak yang menyatakan tentang batalnya nasab Ba'alawi atau Bani Alawi atau para habaib yang katanya tidak nyambung kepada Rasulullah. Kemudian terjadi pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Terlepas dari polemik itu, ada fakta-fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita nafikan, harus kita akui bahwa para ulama dari kalangan habaib, dari kalangan Sadah Ba'alawi itu banyak yang menjalin hubungan baik dengan para ulama kita terdahulu, khususnya para ulama di Nusantara ini, khususnya lagi para ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Banyak yang menjalin hubungan dengan para Sadah Ba'alawi, para ulama dari kalangan habaib, baik itu hubungan sosial maupun hubungan keilmuan, menyambung sanad, menyambung rantai ketersambungan ilmu kepada Sadah Ba'alawi, sebagaimana dituliskan oleh Gus Nanal Ainal Faus di dalam bukunya yang terbaru berjudul Hubungan Ulama Nusantara dan Sadah Ba'alawi, ditulis oleh Gus Nanal Ainal Faus, pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Sa'adah Gembong Pati, Jawa Tengah. Di dalam buku ini, Gus Nanal menuliskan banyak contoh fakta sejarah mengenai hubungan para ulama Nusantara kita. Para ulama seperti Kiai Soleh Darat, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Hamid Kudus, dan banyak lagi, dengan para ulama dari Sadah Ba'alawi. Bagaimana hubungan baik itu terjaga di antara mereka. Nah, dalam video yang singkat ini saya hanya ingin membacakan saja beberapa contohnya. Yang pertama adalah Kiai Soleh Darat Semarang. Kita semua tahu bahwa Kiai Soleh Darat adalah ulamanya para ulama, gurunya para guru. Beliau adalah guru dari para ulama di Jawa pada saat itu. Contohnya adalah Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Keduanya adalah sama-sama santri dari Kiai Soleh Darat. Nah, Kiai Soleh Darat ini punya guru, salah satunya bernama Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Dan kabar mengenai bergurunya Kiai Soleh Darat kepada Habib Syekh ini tidak hanya dari mulut ke mulut, tidak katanya dan katanya, tapi Kiai Soleh Darat mencatat proses belajarnya itu kepada Habib Syekh dalam kitabnya yang berjudul Al-Mursyidul Wajiz fi Ilmil Qur'anil Aziz. Nah, di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan nama gurunya ini, yakni Habib Syekh, yang mana beliau berguru kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih ini sepulangnya beliau dari Mekah. Artinya beliau sudah ngalim, sudah orang yang alim, sudah jadi orang yang berilmu, tapi masih berguru. Salah satunya kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih ini. Beliau menuliskan di dalam kitab tersebut di halaman 120 dalam bahasa Jawa Begon, lan nuli ngalap guru ingsun marang Syekhuna Al-Allamah Al-Qubbul Wujud Sayyidi Sayyid Syekh bin Ahmad Bafaqih Ba'alwi, kala ana ing Semarang ngaji Jauharat Tauhid lil Allamah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani lan Minhajul Abidin lil Ghazali. Artinya, kemudian saya berguru kepada Syekhuna, guru kita, Al-Allamah yang sangat alim, Al-Qubbul Wujud, jadi seorang kutub dari alam ini, Sayyidi, tuanku, Sayyid Syekh, bernama Sayyid Syekh bin Ahmad Bafaqih Ba'alwi, ketika berada di Semarang. Maksudnya ketika Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih atau Sayyid Syekh bin Ahmad Bafaqih ini berada di Semarang, mengaji kitab Jauharut Tauhid karangan Al-Allamah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani dan kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi selama
Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih ini mukim di Semarang, Kiai Soleh Darat juga ikut istifadah. Bahkan kitab Jauharatul Tauhid karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani ini di kemudian hari kemudian disadur dalam bahasa Jawa Pegon, termasuk penjelasannya oleh Kiai Soleh Darat dengan judul Sabilul Abid ala Jauharatul Tauhid, hasil dari ngaji kitab Jauharatul Tauhid kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Ini adalah satu bukti bahwa ada hubungan keilmuan antara para ulama Nusantara, khususnya dalam hal ini adalah Kiai Soleh Darat, dengan Sadah Ba'alawi. Dalam hal ini adalah As-Sayyid Syekh bin Ahmad Bafaqih Ba'alawi. Begitu beliau menuliskan di dalam kitab tersebut. Kemudian yang kedua, ada Syekh Abdul Hamid Qudus. Syekh Abdul Hamid Qudus ini adalah penyusun kitab Kanzun Najah Wassurur, yang isinya adalah amalan-amalan dalam setahun yang sangat populer di kalangan warga Nahdliyin, seperti amalan Rebo Wekasan, seperti amalan 1 Suro 10 Asyura, kemudian amalan-amalan di malam-malam atau hari-hari istimewa lainnya. Ini sangat populer di kalangan warga Nahdliyin. Nah, Syekh Abdul Hamid Qudus ini punya guru, salah satunya adalah Habib Hussein Al-Habsyi ketika beliau belajar di Mekah. Habib Hussein Al-Habsyi ini saudaranya Habib Ali Al-Habsyi, penyusun kitab Maulid Simtud Duror. Nah, dari Habib Hussein Al-Habsyi ini disebutkan di dalam buku ini bahwa Syekh Abdul Hamid Qudus mendapatkan sanad khirqah sufiyah, talqin zikir, musyabakah dan musafahah. Sampai-sampai saking cintanya kepada sang guru, yakni Habib Hussein, Syekh Abdul Hamid pernah menulis sebuah kitab khusus yang berisi pujian dan ungkapan bela sungkawa ketika Habib Hussein Al-Habsyi wafat, yang mana kitab tersebut berjudul Mawahibul Mu'id Al-Mushi fi Ma'athiris Sayyid Hussein Al-Habsyi. Dari sekian banyak syair yang beliau tulis mengenai gurunya ini, Syekh Abdul Hamid Qudus menuliskan فهو الذي اتخذ الكمال سجية وعلت بطيب أصله العلياء وهو ابن خير المرسلين المصطفى من أشرقت بجبينه الظلماء. Sayyid Hussein Al-Habsyi adalah orang yang menjadikan kesempurnaan sebagai tabiat. Maka tabiatnya menjadi luhur sebab para pendahulunya yang luhur. Beliau, Sayyid Hussein Al-Habsyi, adalah anak atau zuriyah keturunan dari sebaik-baiknya Rasul, yakni Al-Mustafa, yakni Nabi Muhammad, yang mana dengan cahaya kening beliau gelap gulita menjadi terang benderang. Nah, ini ungkapan pujian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid Qudus, penulis Kanzun Najah Wassurur, terhadap salah seorang gurunya yang saat itu wafat, yakni Al-Habib Hussein Al-Habsyi. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah Asy-Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani, seorang ulama besar Nusantara yang disebut-sebut sebagai Musnidud Dunya atau Musnidul Asr. Di antara guru-guru dari Syekh Yasin Padang ini adalah dari kalangan Sadah Ba'alawi, dan di antara guru-guru beliau yang dari kalangan Sadah Ba'alawi itu adalah para habaib yang ada di Indonesia. Dalam hal ini beliau menuliskan, di antara guru-guru saya dari Asia Tenggara adalah Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih, An-Nabih Al-Musyarik, Al-Imam Ad-Da'i Al-Wa'iz. Banyak sekali gelar-gelar yang beliau sebutkan, yang terkenal dengan panggilan Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Umar Al-Husaini At-Tarimi, yang terkenal dengan sebutan Bil Faqih sebagaimana pendahulunya. Beliau juga menyebutkan wa minhum, di antara guru saya dari Asia Tenggara adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Arif Billah Kutub pada zamannya, yaitu Sayyid Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Umar bin Segaf As-Segaf. Kemudian beliau juga menuliskan,
Di antara guru saya dari Asia Tenggara adalah Al-Allamah Ad-Da'i Ilallah Al-Wa'idhul Kabir Sayyid Abul Barakat Nuruddin. Ini gelar yang diberikan beliau kepada gurunya ini. Abul Barakat Nuruddin. Namanya Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Jadi Syekh Yasin Padang menyebutkan guru-gurunya ini dari kalangan Sadah Ba'alawi dengan gelar-gelar yang hebat-hebat, yang besar-besar. Al-Wa'idh, Ad-Da'i Ilallah, Al-Kabir, Al-Muhaddits. Itu kira-kira teman-teman beberapa contoh dari hubungan keilmuan antara para ulama Nusantara yang kita panuti. Contohnya tadi Syekh Saleh Darat, kemudian Syekh Abdul Hamid Kudus, kemudian Syekh Yasin Padang, dengan para ulama dari kalangan Sadah Ba'alawi atau Habaib. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dan tidak boleh dan tidak patut untuk kita ingkari, kita pungkiri. Mungkin di antara panjenengan ada yang sepakat mengenai terputusnya nasab Ba'alawi, tapi himbauan saya adalah jangan sekali-kali menafikan fakta sejarah adanya hubungan keilmuan dari para ulama kita dengan para ulama dari kalangan Sadah Ba'alawi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.